Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat pemirsa NU Cilacap Online yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang puasa bagi perempuan hamil dan menyusui. Sahabat sekalian, setiap tahun sepanjang masa tentu ada perempuan hamil dan menyusui. Nah, perempuan hamil dan menyusui pada keadaan tertentu mengalami suatu keadaan yang menyusahkan untuk berpuasa. Nah, oleh karena itu, membahas tentang puasa bagi perempuan hamil dan menyusui menjadi suatu kebutuhan yang penting. Saya mulai dari syarat wajib puasa. Sahabat sekalian, seseorang bisa terkena kewajiban puasa itu kalau sudah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, sudah balik. Ketiga, berakal, sehat. Kemudian, suci dari haid dan nifas. Kalau melihat syarat-syarat ini, maka perempuan hamil dan menyusui memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Dalam arti sudah terkena kewajiban berpuasa. Beda dengan anak-anak, orang yang tidak beragama Islam atau orang Islam tetapi secara akal tidak sehat. Nah, hanya saja kewajiban berpuasa bagi perempuan hamil dan menyusui ini menurut pendapat para ulama memiliki rukhsah. Perempuan hamil dan menyusui memiliki rukhsah. Rukhsah adalah keringanan. Keringanan apa? Keringanan untuk tidak berpuasa, dengan catatan yang bersangkutan atau perempuan hamil dan menyusui ini mengkhawatirkan keselamatan dirinya karena dia merasa ada kondisi dalam dirinya yang membahayakan keselamatan dirinya apabila dia melakukan puasa. Nah, pemberian rukhsah atau keringanan bagi perempuan hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini didasarkan pada qiyas. Qiyas itu mempersamakan hukum perempuan hamil dan menyusui ini dengan orang sakit. Dimana kalau kita merujuk pada ayat tentang rukhsah ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184 yang merupakan kelanjutan dari surat Al-Baqarah 183 tentang wajibnya puasa. Nah, di ayat 84 itu disebutkan, barang siapa dalam keadaan sakit atau bepergian, maka baginya boleh tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti pada hari yang lain. Nah, dalam hal ini perempuan hamil dan menyusui dipandang memiliki kesamaan kondisi dengan orang sakit, yaitu kesulitan, kelemahan, kemudian bisa beresiko terhadap keselamatan dirinya maupun bayi yang dikandungnya atau disusui. Nah, kemudian berkaitan dengan kebolehan perempuan hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah perempuan yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri apabila dia berpuasa. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya artinya dia memiliki
dugaan yang kuat bahwa apabila dia berpuasa maka akan mengalami keadaan lebih lemah, atau dalam bahasa sehari-hari drop seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kriteria perempuan hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan bayinya, sekaligus bayinya. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah perempuan hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja. Nah, dalam hal ini para ulama membuat atau merumuskan hukum yang tidak sama. Bagi kriteria pertama dan kedua, yaitu yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau dirinya dan bayinya, maka bagi mereka berlaku kewajiban mengqadha saja. Mengqadha itu artinya mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan dengan puasa di hari lain ketika keadaannya sudah memungkinkan. Kemudian bagi perempuan yang berada dalam kriteria ketiga, kategori ketiga, yaitu yang mengkhawatirkan dirinya, yang mengkhawatirkan anaknya saja kalau dia berpuasa, maka baginya berlaku dua konsekuensi. Yang pertama, dia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan, ditambah dengan kewajiban membayar fidyah. Nah, pertanyaannya, apa itu fidyah? Fidyah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang diberikan kepada orang lain sebagai pengganti puasa. Berapa jumlahnya? Menurut para ulama NU, jumlah dari fidyah adalah 675 gram per hari. Artinya, kalau seseorang meninggalkan puasa 3 hari karena dia hamil atau menyusui, maka dia harus membayar fidyah sejumlah 3 kali 675 gram bahan makanan pokok, yaitu beras, ketika tidak puasanya itu karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Dan dalam hal ini yang dimaksud dengan mengkhawatirkan itu menurut pendapat ulama yang berhati-hati tidak bisa ditentukan secara serampangan. Maksudnya khawatir yang tidak berdasar. Sebenarnya dia merasa baik-baik saja, tetapi hanya karena dia kan boleh nggak puasa. Nah, itu tidak dianjurkan oleh ulama yang berhati-hati. Oleh karena itu dianjurkan untuk meminta pendapat dari ahli tentang kesehatan. Maka bertanya kepada dokter kandungan atau kepada bidan itu jauh lebih baik, untuk memastikan apa bahayanya kalau dia berpuasa, karena dicek dulu kondisi kesehatannya. Nah, kemudian tentang fidyah tadi, cara pembayarannya, kalau jumlahnya tadi sudah saya bahas, yaitu 675 gram per hari, maka kemudian bagaimana atau kapan cara membayarnya, kepada siapa dibayarkannya. Nah, pembayaran fidyah itu bisa dilakukan pada hari ketika dia meninggalkan puasa dengan syarat matahari sudah tenggelam, atau bisa juga dikumpulkan sampai akhir bulan untuk dihitung berapa yang ditinggalkan, lalu pembayarannya dilakukan di luar bulan Ramadan.
dilakukan di hari lain selama bulan Ramadan itu juga bisa. Misalnya tidak berpuasanya pada hari 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dia membayarkan pada hari ke-10, itu juga boleh. Nah, maka boleh dibayarkan pada bulan Ramadan pada hari yang bersangkutan setelah tenggelamnya matahari, atau bisa juga di hari lain, bisa juga di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian bolehkah, apakah harus membayarkan 1 hari kepada 1 orang, 2 hari kepada 2 orang, 3 hari kepada 3 orang, dan seterusnya? Tidak. Fidyah bisa diberikan kepada 1 orang, 1 hari untuk 1 orang. Bisa juga dijadikan 1, misalnya tidak puasa 10 hari, kemudian membayar 6 kilo, 7,7 hampir 7 kilo, itu kemudian diberikan kepada orang yang sama, itu juga boleh. Dibagi 2, itu juga boleh. 3,5, misalnya seperti itu. Yang tidak boleh adalah memberikan satu satuan fidyah, yaitu 675 gram tadi, untuk kurang dari 1 orang. Misalnya dibagi 2, 3 ons untuk 2 orang, mengganti 1 hari tidak berpuasa. Nah, ini tidak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berhak mendapatkan pembayaran fidyah? Nah, dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa yang berhak menerima fidyah hanyalah fakir dan miskin. Tidak bisa dilebarkan lagi seperti mustahik zakat. Nah, kalau mustahik zakat itu ada 8, termasuk fakir dan miskin, maka untuk fidyah itu hanya 2 golongan, yaitu fakir dan miskin saja. Siapa fakir dan miskin? Fakir adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian, sehingga dia bergantung kepada orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang sangat tua misalnya, atau orang yang betul-betul tidak punya pekerjaan, orang yang penyandang disabilitas tidak bekerja, itu bisa dikategorikan sebagai orang fakir. Adapun orang miskin adalah orang yang memiliki mata pencaharian atau bekerja, punya usaha, akan tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk hidup secara layak dalam batas minimal. Nah, merekalah 2 golongan yang berhak mendapatkan fidyah. Sahabat-sahabat pemirsa NU Cilacap Online yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang hukum, tentang puasa bagi perempuan hamil dan menyusui dari sudut pandang hukum, maka selanjutnya penting untuk kita pahami tentang hikmah dari dibolehkannya perempuan hamil dan menyusui tidak berpuasa. Kadang-kadang ada persepsi dalam masyarakat yang menganggap bahwa tidak berpuasanya perempuan hamil dan menyusui itu merupakan satu indikator atau satu bukti bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang secara agamanya, bahwa karena tidak berpuasa pada bulan Ramadan, karena mengkhawatirkan dirinya maupun anaknya, kadang-kadang perempuan disebut sebagai makhluk yang agamanya kurang dalam hal ini kalau dibandingkan dengan kaum laki-laki. Nah, begitu juga kadang-kadang terdapat stigma seperti ini ketika perempuan haid tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa. Nah, anggapan-anggapan seperti ini merupakan anggapan yang keliru menurut saya kepada kaum perempuan. Kenapa begitu? Karena ketika perempuan hamil, menyusui, haid, tidak berpuasa, itu bukan dalam rangka meninggalkan kewajiban kepada Allah, melainkan dalam rangka mengalihkan
kewajiban yang satu menuju memprioritaskan kewajiban yang lain yang tidak kalah penting, yaitu apa? Yaitu mengusahakan keselamatan dirinya. Mengusahakan keselamatan diri, keselamatan jiwa dalam hal ini adalah satu prinsip yang sangat dihargai dalam Islam, yang sangat dijunjung tinggi, dan itu berkesesuaian dengan prinsip dalam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Bisa dibayangkan seandainya Islam mewajibkan secara mutlak kepada seluruh penganutnya, termasuk yang sedang haid, sedang puasa, maksud saya sedang hamil dan sedang menyusui untuk berpuasa, maka akan sangat banyak kerepotan, kesulitan, dan bahaya yang ditanggung oleh kaum perempuan. Sedangkan dalam posisi-posisi hamil, menyusui, haid, perempuan itu sedang menjalankan fitrah reproduksinya, peran fitrahnya yang itu langsung diberikan oleh Allah, yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditentang oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ketika perempuan menjalankan perannya, menerima fitrahnya dengan melanjutkan atau dengan menjalani kehamilan, dan dari kehamilan itu nanti diharapkan akan lahir makhluk hidup yang baru, bayi, maka sebenarnya perempuan itu sedang menjalankan fungsi melestarikan jenis manusia, dan dia juga sedang melindungi bayinya dari ancaman keselamatan nyawanya. Oleh karena itu, perempuan yang tidak berpuasa karena hamil maupun menyusui berarti dia sedang memperjuangkan hak hidup bagi anaknya maupun bagi dirinya sendiri. Dan sejarah Islam itu juga memiliki satu dokumen, satu peristiwa, merekam satu peristiwa yang senafas dengan semangat memperjuangkan hak hidup ini, yaitu dengan adanya sa'i, dengan diwajibkannya sa'i ketika berhaji, di mana sa'i adalah satu ibadah yang dimaksudkan untuk mengapresiasi Ibu Siti Hajar ketika beliau memperjuangkan hak hidup anaknya, yaitu Nabi Ismail yang kehausan karena tidak ada air pada saat itu, yang pada saat itu air susunya kering sehingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, dan di sekitarnya pada waktu itu tidak ada sumber mata air. Nah, ketika Siti Hajar mencari sumber air dalam rangka memperjuangkan agar dia bisa minum, anaknya bisa minum, kemudian bisa menyusui lagi, itu sangat dihargai, diapresiasi oleh Allah, sehingga kita kaum muslim ketika berhaji, ketika berumroh diwajibkan mengenang perjuangan itu dengan cara bersa'i. Nah, maka bisa dikiaskan, bisa dianalogikan, bisa disamakan perjuangan ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui untuk memutuskan tidak berpuasa demi dirinya dan demi bayinya, itu memiliki nilai yang setara dengan perjuangan Ibu Siti Hajar dalam memperjuangkan hak hidup. Oleh karena itu, kita semua yang ada di sekitar ibu hamil dan menyusui ketika bulan puasa harus memberikan dukungan, memberikan support kepada mereka agar bisa menjalankan keputusannya, baik keputusan untuk tetap berpuasa maupun keputusan untuk tidak berpuasa, dalam rangka menghormati
hak bagi perempuan-perempuan ini yang oleh Allah diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, sekaligus untuk mendukung terbentuknya situasi yang kondusif bagi perkembangan janin maupun perkembangan bayi yang sedang disusui. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membuat mereka malu untuk menikmati haknya, misalnya hak untuk makan siang ketika sedang bulan Ramadan. Jangan sampai kita memaksa ibu hamil, ibu menyusui yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berpuasa dengan cara misalnya mengolok-ngolok, dengan cara menganggap mereka tidak menghargai, tidak menghormati bulan Ramadan karena makan siang. Nah, itu jangan sampai terjadi, sehingga dalam hal ini kita bisa menjalankan prinsip-prinsip utama dalam Islam, yaitu agama yang menjunjung tinggi keselamatan. Karena Islam itu sendiri artinya selamat, damai. Nah, maka tidak pada tempatnya ketika kita mengurangi hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak perempuan hamil dan menyusui, dengan cara menghilangkan kenyamanannya ketika dia menikmati rukhsah yang diberikan oleh agama, dan agama itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 20 menit? Sudah. Demikian pemirsa NU Cilacap Online yang berbahagia, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.